Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Alhamdulillah, pada duha hari Ahad yang mulia ini kita dapat duduk santai di sebelah belakang kanan Masjid An-Nabawi, mana dalam rangka kita nak berkunjung atau melihat dari jauh lokasi tempat kejadian yang dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Sebelum dengan kita menyentuh tentang cerita Saqifah Bani Sa'idah, itu kawasan yang ada pokok tamar di sebelah kanan itu perhimpunan daripada sahabat pada masa pelantikan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Kita dapat menghitung jarak antara Saqifah Bani Sa'idah dengan rumah Baginda di Masjid An-Nabawi, di bawahnya belakang kubah, belakang maqam. Jadi kalangan para sahabat Nabi, mereka mempunyai berapa peringkat afdaliyah, kedudukan, derajat. Jadi keutamaan-keutamaan yang ada di kalangan para sahabat yang semuanya mulia di sisi Allah, semuanya adalah sahabat Nabi yang telah mendapatkan jaminan surga pasti dan pasti. Jadi yang pasti mendapatkan jamin surga daripada Allah dan Rasul adalah para sahabat Nabi secara keseluruhan tanpa pengecualian. Sehingga terhadap para sahabat yang mungkin kita anggap degil dan kita anggap kurang pada permulaan mereka disebabkan karena kebadawiannya atau disebabkan karena kejahilannya. Tapi tetap mereka ada jaminan surga yang terutama. Kemudian selain daripada itu, para sahabat Nabi dari sudut afdaliyah, kedudukan, kemuliaan di sisi Allah itu bervariasi. Ada peringkat yang paling istimewa itu kalangan khulafaur rasyidun. 4 khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu peringkat yang paling utama sekali. Seafdal kumpulan para sahabat yang 4 terlebih dahulu. Kemudian baru yang 10 disebut dengan al-asyara al-mubasysyirin bil jannah. 4 yang pertama tadi itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Talha bin Zubair, Sayyidina Sa'ad bin Zaid. Itu 10 orang disebut dengan al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat Nabi yang telah mendapatkan bisyarah surga daripada Rasulullah SAW. Kita bersabda, aku di dalam surga, Abu Bakar ahli surga, Umar ahli surga, sampai kepada yang ke-10. Selepas daripada mereka yang 10 ini, urutan berikutnya ahli Badar. 313 orang ahli Badar. Tuh, kalau bukan karena mereka ini, tak adalah cerita Islam, agama, hukum, hakam, halal, haram, pas macam yang sampai ke segenap pelosok dunia, bukan ke Nusantara, segenap pelosok dunia. Atas perjuangan, kegigihan, keberanian, pengorbanan, perjuangan dengan segala hal. Mereka bukannya saat mempertarungkan harta, kekayaan, wibawa, pengaruh, duit, kekayaan, tidak. Tidak hanya berkorban dengan harta, waktu, dan tenaga, tapi yang mereka pertarungkan nyawa. Sehingga sampai Nabi kita terucapkan pada peristiwa itu, pada subuh hari Jumat, 17 Ramadan, tahun pertama Hijriah. Ya Allah, kalau kau musnahkan sahabatku yang segelintir orang ini, 313 orang ini, macam Nabi kita kata, kalau kau musnahkan in ahlaktum adil fi'ah, kalau kau binasakan segelintir daripada sahabatku ini. Kenapa Nabi kita kata seperti itu? Sebab pertama, persenjataan tak lengkap mana, pertahanan tak lengkap mana, persediaan habis, boleh dikatakan tidak ada.
Dan daripada persediaannya tak ada, latihannya tak ada, senjatanya tidak ada, jumlahnya pun juga sedikit. Musuh jumlah bilangan yang ramai, persenjataan yang lengkap, persiapan yang kuat, serba matang. Yang menunggang kuda pada peristiwa perang Badar yang pertama satu orang saja, Sayyidina Al-Miqdad Ibnul Aswad. Lain semuanya naik onta. Onta pun setakat 80 ekor. 80 ekor itu digilirkan untuk 330 orang sahabat. Maknanya satu ekor onta digilirkan untuk 4 orang lebih. Satu untuk 4 orang. 313 bagi 80. 320. Kurang lagi 4 orang yang menggilirkan. Perjalanan dari sini ke Badar tak kurang daripada 150 km. Naik onta. Naik onta itu maknanya kalau 150 km bagi 4, berarti dalam 35-an lebih, 37,5. 37,5 km naik onta. Hampir lebih daripada 110 km jalan kaki. Kita ada jadi setakat hotel jauh sikit ada jalan. Ini bukan pasal tak larang jalan. Kalau kalah mati intalik hati. Kalau kau binasakan pengikutku yang 313 orang ini, takkan ada seorang pun yang menyembah atas permukaan bumi. Nabi kita memang meratap, menangis. Semalaman, semua kami tertidur kena keletihan. Baginda yang tidak tidur malam sepanjang malam pada malam hari. Doa, munajat. Kalah, memang kalah pertarungan. Kalau kalah habis cerita. Islam akan lenyap. Nah, itu yang 313 orang sahabat namanya Ashabul Badr. Setelah mereka itu Ashabul Bai'atir Ridwan. Berarti Ridwan ini ada 1.500 orang. Itu yang mereka buat janji setia untuk bertarung, untuk melawan kalau seandainya akan berlaku perlawanan. Tapi ternyata berakhir peristiwa Bai'atir Ridwan itu dengan perjanjian. Perjanjian damai, masa mereka nak pergi umrah disekat sama orang kafir di kawasan nama tempat namanya Hudaybiyah. Jadi mereka tak pergi lalu untuk pergi. Nanti datang tahun depan tak boleh bawa senjata, aman-aman duduk 3 malam saja. Orang Mekah penduduk asal bagi duduk 3 malam saja, lepas itu balik Madinah. Ini urutan. Selepas itu para sahabat Nabi kita semuanya. Nah dari sekitar sekian ramai tadi itu 4 khulafaur rasyidun, Asyara Mubasysyirin bil Jannah, Ashab Badar, Ashab Bai'atir Ridwan, sahabat Nabi kita secara umum. Ada lagi orang-orang istimewa yang tercantum nama mereka dalam paparan sejarah. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'd bin Mu'az, Sayyidina Sa'd bin Ubadah, Sayyidina Usaid bin Hudair, Sayyidina Abbad bin Bishr, Sayyidina Abu Talhah. Talhah di dalam masjidnya ada kemarin kawan-kawan tunjukkan, tertutup dalam kapet telaga. Situ ada namanya Beroha. Sayyidina Abu Talhah ini katakan begitu pada baginda Nabi, telaga dengan kebun tamar yang paling aku sukai dan juga yang paling mahal nilainya adalah Beroha. Dan nilai istimewanya lagi Nabi kita dari masa kesusah tinggi situ. Duduk santai, airnya air bening, air tawar, suasananya bening, kebun tamar. Nah, sehingga di situ Nabi kita Beroha. Jadi kata Sayyidina Abu Talha, ini aku wakafkan fisbillah, terserah bagi Nabi nak bagikan kepada sesiapa. Nabi kita bahin ini suatu perniagaan yang sangat-sangat mahal sungguh. Itu Beroha di kawasan dalam masjid. Ada kawan-kawan yang ziarah sana, buka kapit, kawasan tadi di bawah. Kembali, jadi masing-masing sahabat yang punya lembaran istimewa dalam paparan sejarah, nama-nama yang disebut tadi itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abu Talha, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'd bin Mu'az. Sa'd bin Mu'az ini yang Nabi kita bersaudarakan dengan Sayyidina Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf datang sini, mereka tinggalkan harta benda semuanya. Semuanya mereka tinggalkan. Harta, benda, keluarga, hijrah ke Madinahnya semata-mata karena Allah dan Rasul. Baik, kemudian Nabi kita persaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansar.
Di antara daripada yang dipersaudarakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan Sayyidina Sa'd bin Rabi', Sa'd bin Rabi'. Jadi kata Sa'ad, aku punya duit banyak, separuh hartaku tu awak, aku punya istri 2, kamu pastikan yang mana yang berkenan di hatimu, aku akan ceraikan, habis iddahnya kau nikah dengan istriku itu. Oh, sampai ke tahap itu, nak bagi bini. Bagi duit apa? Bagi harta tak apa? Bagi kereta boleh. Tapi bagi bini, pikir dulu lah. Kan? Nah, itu mahabbahnya, persaudaraan yang terjalin pada saat ketika itu. Walhasil, Sayyidina Abdurrahman bukan jadi seorang yang tamak, yang guna peluang, guna kesempatan. Moga Allah berkati harta dan keluargamu. Tunjukkan di mana pekan. Pasar di mana, jualan dari hari ke hari sampai setengah bulan. Duit kumpul. Alhamdulillah. Pramuka pandai berniaga. Nampak kelihatan Sayyidina Abdurrahman baju lawa cantik. InsyaAllah tabarakallah. Daripada tuan kita, ada apa nih? Ulun, saya dah kawin dengan seorang wanita Ansar. Nabi kita sabda, wa madza, apa saja yang kau bagikan mahar. Wa madza astaqtaha, mahar macam mana atau banyak mana mahar yang kau bagikan. Qala biwasni nawatin dhahaba, setimbang biji tamar daripada emas. Tapi kita bersabda, awlim walau bisyatin, buat kenduri kawinnya walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Jadi walau itu yang walaupun setakat seekor kambing, bagi orang Arab kambing itu biasa. Macam kita makan ikan lah, ikan tilapia, ikan patin, masa tempoyak, beri kerang atau macam, lebih kurang. Itu kambing. Jadi bukan merupakan makan istimewa yang namanya menyembelih kambing. Ini sahabat-sahabat yang mempunyai peranan sejarah. Sa'd bin Rabi', Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang jadi saudara tadi itu, karena tulus, karena ikhlas mendoakan kawan, akhirnya apa yang kawan nak bagi, Allah bagi. Jadi pertama, bisnis beliau berkembang sampai menjadi di antara daripada yang terkaya setelah Sayyidina Utsman. Kemudian yang kedua, dapat istri daripada kaum Ansar. Jadi hidup di Madinah tidak menjadi beban kepada sahabat yang menerima kedatangan beliau tadi itu. Selain daripada mereka, Sayyidina Abbad bin Bishr dengan Sayyidina Usaid bin Hudayr. Abbad bin Bishr ini di antara dua sahabat duduk-duduk santai-santai begini, pada masa selesai masing-masing balik rumah. Pada masa berjalan, tongkat salah satu mereka menyala. Lampu tak ada, mana ada penerangan. Kami ini di depan Mupempik itu kan, ujung. Ini kah? Nih, Mupempik. Pernah duduk situ dulu, pernah di Takwa, pernah di Obroi. Dulu lah, tahun 87-an jadi guide. Bawa jemaah 10 orang. Yang shortnya bawa 10 tuh. 10 tuh nanti kumpul duit satu-satu dapat $1. $1 kali 10 dapat 1.000. Gaji sekitar 1.000. Dapat pada haji 1.000. Jadi 3.000 tuh paling sedikit lah. $3.000. Kerja setengah bulan, apa? Tabung haji satu hari RM55. Dalam sebulan bekerja baru dapat dalam 1.800 lebih kurang lah. Alhamdulillah. Jadi dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi salah seorang daripada yang terkaya Madinah pada saat ketika itu. Berkat mendoakan barakallahu laka fi malika wa alik, moga Allah memberkati harta dan keluargamu. Sayyidina Abbad bin Bishr dengan Sayyidina Usaid bin Hudayr ini diantara daripada para sahabat yang awal masuk Islam di kalangan kaum Ansar. Setelah mereka masuk Islam, dan juga dengan Sayyidina Suhaib Ar-Rumi yang membawa Islam ke Madinah, yang awal-awal pemuda yang paling hebat, yang paling tampan, yang paling cerdas, yang paling kaya raya, asal daripada Romawi. Nabi kita menangis saat ketika menguburkan Sayyidina Suhaib bin Rubi yang meninggal pada perang Uhud. Tutup di kepala, kaki kelihatan. Tutup kaki, kepala kebuka. Pembawa Al-Quran ke Madinah. Pembawa Islam ke Madinah. Pembawa dakwah ke Madinah. Orang yang pertama hijrah ke Madinah adalah Sayyidina Suhaib, Mus'ab bin Umair. Suhaib bin Rumi menyusul kemudian. Mus'ab bin Umair. Maaf, silap. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Jadi Nabi kita punya serono
seronok betul. Kemana saja aku berjalan di lokasi kota Madinah, lorong-melorong jalan-menjalan, kedengaran gema wahyu bacaan Al-Quran. Atas pengorbanan Sayyidina Mus'ab bin Umair tadi itu. Mus'ab bin Umair, Suhaib Ar-Rumi. Sayyidina Mus'ab bin Umair pemuda, punya lembut tangan lemas, lembut, tampan, hidup serba mewah, berbau lengkap. Ternyata pada waktu meninggal seperti itu, habis semuanya untuk agama. Bab, seperti yang Abi cerita semalam itulah. Kalau udah pergi, sekat 3 helai kain, ya semuanya kita tinggalkan. Jadi kenapa orang-orang itu tak kisah sangat dengan kepergian? Kenapa mereka rindukan akhirat? Karena bekalan harta mereka sudah di akhirat. Seseorang itu dengan harta kekayaan yang dia miliki, bisnisnya, kekayaannya di dunia, dia pengen hidup di dunia selama-lamanya. Tapi kalau dunia sudah kita hantar ke akhirat, duit, hasil, wakaf, derma, semangat, infak, sedekah dan sebagainya, maka orang akan rindu dengan akhirat. Kenapa? Sebab hartanya sudah di sana. Harta dikirim tanpa harus ada bayaran. Tak ada postman, tak ada bayaran, tidak ada cas itu dan ini, langsung sampai tinggal terima di akhirat saja. Kembali. Nah, jadi mereka-mereka tadi itu setelah Islam sampai ke dalam kalbu orang Madinah, semuanya tahu orang Madinah lembut, ramah, mesra. Kalau ke Mekah nanti kita tegang, boleh stres, kurang sabar. Sini, Masya Allah, tabarakallah, Nabi kita disebut dengan Talal Batu oleh kaum Ansar. Jadi setelah Islam sampai kepada tokoh-tokoh masyarakat, diantaranya tokoh-tokoh masyarakat Sina Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Jadi asbab musabab Sina Sa'ad bin Ubadah di masuk Islam adalah Sina Mus'ab bin Umair. Asbab musabab Sina Sa'ad bin Mu'az masuk Islam adalah Sina Usaid bin Hudair. Pada waktu datang, oh, kamu tapeh buat macam-macam di daerah kami. Jadi kami tak nak dengar, kami tak ada waktu kosong untuk mendengar ceramah awak, untuk mendengar dakwahmu. Jadi kata Sayyidina Usaid bin Hudair, dengar dulu lah. Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'az. Kedua-duanya penghulu Ansar. Ada Aus, ada Khazraj. Dengar dulu. Kalau boleh terima, ya Alhamdulillah. Kalau tak perlu marah-marah, nak bunuh-bunuh pancung, apa segala macam. Oke lah, bijaklah. Dengar, tertarik. Nah, jadi karena Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ini punya pengikut ramai di kalangan kaum Ansar. Juga dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, keduanya nama Sa'ad. Banyak ramai yang punya nama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Mu'az yang Nabi kita sabdakan, bergoncang arasnya Allah saat ketika menerima rohnya Sayyidina Sa'ad pada hari wafat beliau. Katakan pada waktu mereka ngusung jenazah ke Baqi itu, macam seperti ngusung kapas ya, tak terasa, ringan betul. Begitu kata tahu tak, kenapa jadi ringan? Malaikat yang ngusung. Oh, goncang arasnya Allah pada waktu meninggalnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Maka dalam perjalanan dakwah, peperangannya, perjuangannya, pengorbanannya panjang lebar, kita ambil ikhtisar, ambil ringkas. Jadi setelah sampai pada tahun ke-23 terakhir, sampai pada detik-detik terakhir baginda, detik-detik baginda dalam keadaan sampai pada tahun Nabi kita tak boleh berjalan. Nabi kita pada masa salat terakhir di Masjid Nabawi, di masjid ini, itu sampai dipapah oleh Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Ali. Kaki terseret, tak boleh dilangkahkan. Dan terlampau hitam atau terlampau sakit. Segar, wudhu, hitam. Segar lagi, pas itu terus dipapah. Kita jalan sabar pun punya seronok luar biasa. Tapi kita ada syarabat. Syarat apa? Kaki masih terseret lagi. Kita masih depan rumah pun susah keluar. Susah pergi. Yang ini diseret, dipapah.
Sehingga Sayyidina Abu Bakar yang sedang mengimami para sahabat mundur, masa perasaan Nabi kita ada di belakang. Nah, hari-hari terakhir baginda, Nabi kita menyelak tabir rumah saat sahabat sedang sembahyang. Sahabat serono, alhamdulillah ada harapan kembali Nabi kita akan bersama kita di masjid. Terus salat jemaah, rupa-rupanya itu tetapan yang terakhir. Nabi kita meninggal pada hari Senin. Meninggal pada hari Senin, Sayyidina Abu Bakar berada di perkampungan lain di luar kota, kawasan Awali. Mana Awali? Awali ke mana? Tak pasan kita. Kawasan Awali dengan istri beliau yang kedua. Sahabat setelah mendengar berita pasti tentang wafat baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Al-Abbas orang yang memastikan, aku tahu keadaan orang daripada Bani Muttalib, Bani Hashim, kalau pada meninggal hidungnya akan terkemek. Dipasti Nabi kita dah wafat. Sayyidina Umar ngamuk-ngamuk di luar, siapa yang katakan baginda wafat, aku akan penggalkan kepalanya. Baginda munajat dalam 4 hari seperti munajatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Yang lain, Sayyidina Utsman tak sedar diri. Tak pada pengalaman, tak tahu. Jadi dapat insan yang mereka sanjung, duduk dengan baginda, fatwa dengan baginda, makan dengan baginda, panduan dengan baginda. Terus ternyata yang bersama mereka tadi itu meninggal dunia. Cuma tidak terpukau atau tidak jadi kelang kabut suasana keadaan sampai ada yang semacam seperti orang gila. Nah, antaranya Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar marah-marah seperti itu. Yang lain ada yang percaya, ada yang tidak. Sayyidina Abu Bakar tidak ada tempat. Jadi yang menenangkan suasana pada suatu ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Datang, singkap, buka Nabi kita itu tutup. Itu dibuka, beliau cium dahi baginda, tib tahayan wa maitan. Bahagialah baginda, baiklah baginda di waktu hidup dan mati. Beliau pun keluar dan bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Baginda Nabi itu hanya sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah. Afa imat au qutilan qalabtu, apakah pada waktu beliau wafat atau juga pada waktu beliau terbunuh, kalian akan berbalik daripada agama kalian. Sampai ke penghujung ayat, sahabat mengatakan macam seperti baru aja ayat itu diturunkan. Sehingga mereka pun pasti sepasti-pastinya tentang wafat baginda pada hari Senin. Nah, dalam suasana kematian wafat baginda Nabi dan juga dengan para sahabat yang bertugas, Sayyidina Qasam, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas untuk memandikan, mengkafan, menyembayangkan baginda Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi di kalangan kaum Ansar berkumpul di situ. Nah, itu di kawasan tersebut. Ambil. Dahaga na'amu. Aywa. Dahaga. Afwan, ma'alish. Asal khair. Tutup bawa masuk ke dalam. Itu diambil orang, kira orang sabilillah. Bawa masuk aja. Jadi di prosesi pemakaman belum berlangsung lagi. Kalau kita tak ada pemimpin, kalau kita tak ada figur, jadi kalau ketua kepala bagian dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi, mesti suasanakan jadi kelang kabut. Kita sudah ada manajer, direktur mana. Jadi Sakifah Bani Sa'idah, asli Sakifah itu atap Bani Sa'idah. Mereka kaum Ansar berkumpul di situ. Kenapa? Untuk melantik seorang pemimpin untuk jadi khalifah Rasulullah SAW. Sebab mereka merasa mereka yang paling layak, yang menyambut kedatangan kaum Muhajirun, kaum Ansar, yang paling banyak berperan dalam peperangan, kaum Ansar, yang banyak memberikan bantuan keuangan, tenaga, kesehatan dan sebagainya, kaum Ansar, yang memberikan suasana layanan istimewa, keterbukaan hati pun juga kaum Ansar.
Sehingga Nabi kita bersabda tentang kaum Ansar, hubbul ansari minal iman, cinta kaum Ansar ini setengah daripada iman. Bughdhu minan nifaq, membenci mereka itu adalah sebagian daripada nifaq. Jadi wajar mereka berkumpul untuk melantik pemimpin di kalangan mereka. Sayyidina Abu Bakar dapat bermasi dengan Sayyidina Umar. Kaum Ansar telah berkumpul di situ tuh di kawasan kebun tuh. Situ kawasannya, kawasan itu kan. Itu ada orang ziarah tapi tak boleh masuk. Nah, kita tinggal dari ujung sini aja. Ramai berkumpul situ. Nak melantik siapa? Seorang laki-laki tua tapi yang mau punya peranan dan kaum merupakan salah satu daripada penghulu kaum Ansar, Sayyidul Hajrat atau Sayyidul Al-Aus, Sayyidina Sa'd bin Ubadah. Jadi pada waktu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar datang, maka Sayyidina Umar mengonsep dalam kepala, nanti aku jadi MC, jadi moderator, aku akan bercakap dalam perhimpunan tuh. Pada masa setelah sampai ke situ, Sayyidina Abu Bakar tak bagi bercakap. Kemudian biar aku yang bercakap. Apa kata Sayyidina Umar? Semua yang terkonsep dalam kepalaku yang aku nak cadang tentang fadail kaum muhajirin, keutamaan kaum muhajirin, keutamaan kaum Quraisy, keutamaan Muhajirin dan Bani Muttalib. Semua yang aku dah cadang nak bercakap dengan orang ramai itu disampaikan Sayyidina Abu Bakar, bahkan dengan yang lebih bagus, lebih lengkap lagi. Nabi kita kata, tidakkah Nabi kita bersabda al-a'immatu di Quraisy, al-a'immatu li Quraisy, kepemimpinan itu di kalangan orang Quraisy. Sehingga dengan ceramah Sayyidina Abu Bakar, dengan ceramah yang betul-betul menggugah, menyebut fadail Ansar dan juga tentang fadilat kaum muhajirin. Setelah itu, kata Sayyidina Abu Bakar, oke, sekarang pilih kalian antara dua. Baiat salah satu daripada dua orang ini. Satu, Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Atau tidak salah yang kedua. Atau Sayyidina Sa'd bin Mu'az. Sa'd bin Abdurrahman, Sa'd bin Waqqas bin Mu'az. Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi kata Sayyidina semua yang Sayyidina Abu Bakar cakap itu semuanya cantik, elok, aku kagum dan juga aku sangat-sangat suka. Kecuali kata-kata yang terakhir. Nih pilih salah satu, biar salah satu daripada dua orang sahabat nih. Ima biar Sayyidina Umar, ima biar Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Lebih elok aku mati. Lebih elok aku mati. Atau lebih elok aku dikerat sampai 1000 kali ganda daripada aku menjadi khalifah sedangkan Sayyidina Abu Bakar masih hidup. Lebih elok aku mati daripada aku menjadi khalifah sedangkan Sayyidina Abu Bakar masih hidup. Jadi kata semua, obsot yadaka ya Abu Bakar, hulurkan tanganmu ya Abu Bakar. Sayyidina Umar bai'ah Sayyidina Abu Bakar, terus diikuti oleh kaum muhajirin. Kaum Ansar pun juga semuanya sepakat. Jadi pelantikan Sayyidina Abu Bakar di situ atas kesepakatan bersama daripada kaum Ansar dan juga kaum muhajirin. Setelah dialog, setelah berbincangan, dan juga setelah mendapatkan masukan-masukan yang lengkap, fadail daripada tiap kaum muhajirin dengan kaum Ansar. Itu ceritanya Saqifah Bani Sa'idah. Di antara daripada yang berkacanakan, satu orang amir daripada kaum Ansar, satu orang amir daripada kaum muhajirin. Berarti ada dua orang perdana menteri atau dua khalifah, satu daripada muhajirin, satu daripada Ansar. Kalau ada dua tak jadi, akan bergaduh, akan berkelahi. Yang satu kata buat mas, pakai mas. Yang satu tak kata tak payah pakai mas. Yang satu kena vaksin 3 dos. Yang satu kata tak payah vaksin 3 dos. Yang satu kata free je, free of charge. Yang satu kata kita kena charge 280. Alhamdulillah. Macam kes yang berlaku kan semacam itu. Nah, jadi tak boleh dua perdana menteri. Satu saja. Maka terpilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian di sekitar kota Madinah ini ada masjid-masjid, ada masjid Sayyidah Fatimah. Dulu kawasan sinilah Tajah mana, sekarang udah jadi hotel-hotel semuanya. Masjid yang mana yang nampak tadi? Putih. Ah, berapa bangunan putih nih, museum. Museum. Situ ada Sayyidah Fatimah, ada masjid Sayyidina Abu Bakar. Jadi tempat-tempat mereka salat, ada sahabat Nabi kita salat di situ.
Jadi mereka abadikan. Saya lupa pernah salat di sana, jadikan masjid. Misal seperti di Masjid Khandak, ada Masjid Sayyidina Salman Farisi, ada Masjid Abu Bakar, di tempat mereka berada, tempat mereka sembahyang, itu jadi dikekalkan untuk jadikan masjid. Jadi dulu masjid-masjid ini jadi kunjungan. Kunjungan jalan kaki aja kita. Sini tak ada lah. Tahun 74, 75. Ini pertama kali sampai ke sini. Kita tidur di belakang masjid, tidur di rumah panas. Jadi malam tidur keluar. Jadi dengan udara segar. Alhamdulillah. Jadi itu sedikit sebanyak tentang cerita Saqib Bani Saidah. Dan alhamdulillah pada semuanya Allah berikan kesempatan sesaat waktu saja di Masjid Nabawi dah. Nah, kalau kita punya duit banyak, 1 juta pun tak kisah, lebih mahal. 1 kali duduk etikaf, 1 kali duduk sembahyang di Masjid Nabawi. Memang kita terasa banyak, mungkin bayar 10.000, 11.000, 12.000. Tapi suasana bening seperti ini susah kita dapatkan. Jadi ikut seperti yang kita ramalkan lah. Tapi kenapa nak buat putusan terbang Madinah ke Mekah pada lepas bulan Syawal, sebab pengalaman puluh-puluh tahun yang lalu. Orang kalau pas lebaran, hari lebaran pertama itu selesai salat raya, orang yang hak-hak dari Saudi ini pada balik. Balik ke kampung, melayani kampung. Macam kita di Kela. Lenggang jalan, tak ada apa-apa. Yang tadi jalan sampai 1 jam, bagi salam, tak ada kereta. Macam itulah keadaan selepas hari raya. Jadi pengalaman lama, Mas. Rupa-rupanya alhamdulillah masih lagi seperti itu. Jadi untuk mengambil peluang supaya kita boleh tenang, orang tak langkah-langkah kita. Sekolah ji, alhamdulillah selamat. Dapat 4 hari pun oke dah. Ini tuh lebih mahal daripada segala-galanya. Jadi anak-anak semuanya jangan tinggal sholat Jumat. Kalau boleh khatam Quran dalam 3-4 hari ini, alhamdulillah. Kalau tak boleh pun semampunya, paling tidak sepanjang kita di Mekah Madinah kita khatam, berapa ribu kali salat itu tak salat terus saja dengan ibadah. Mudah-mudahan ada nilai ibadah lebih dan juga dengan kelainan yang lain. Sebab kita diberikan peluang untuk mudah. Paling tidak kita hemat waktu dan kesehatan kita insya Allah akan terjaga. Tensi darah api turun banyak. Daripada 110 atas 170. Sebelum pergi pun berubah posisi, berubah duduk tetap 170, 175, 102. Di bawah 100 itu jarang. Sekarang 88 bawah, atas 142, 48, 47. Mudah-mudahan ketenangan, ketentraman seperti ini sampai ke akhir hayat. Oke, sehat anak-anak semuanya. Haji, selamat. Mudah-mudahan Allah berkati segala usaha. Kapan terima kasih pada Bang Syarafi, Saya Syarafi, kasih pada Tridi, terima kasih pada para pendengar yang bersama kami bergabung pada pagi hari yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.